Mas Hasan, gimana? Maksudnya kok jenengan kok apa ya Mas? Kok sering lek ngarep wong Jawa ini sobek gitu loh Mas. Kok sering mengalami itu karena apa sih Mas sama ini Mas? Nggak tahu Mas ya. Kalau dulu beberapa kali saya tanyakan ke kiai kalau istilahnya disokehkan ya. Kalau dari kebanyakan tuh dari nama. Nama? Iya. Loh kok iso? Nggak tahu. Sebetulnya kan kalau orang tua itu ngasih nama kan tujuannya kan untuk terbaik untuk anaknya kan. Tapi nggak tahu. Kalau saya sokehkan itu katanya namanya itu membawa pengaruh. Memang apa Mas namanya teman? Nama saya dulu kan Fatrul Hasan. Fatrul Hasani gitu kan. Kalau Fatrul diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya itu katanya kosong. Arti Fatrul itu kan kosong, nggak ada apa-apanya. Fatrul ya, bukan Fathu ya. Fatrul ya, kosong. Iya. Nah, terus Hasan disuruh ganti nama katanya. Disuruh ganti nama. Awalnya itu udah beberapa kali sobek terus itu sudah nggak kehitung berapa kalinya. Katanya nama itu membawa pengaruh. Ya itulah. Lek ngarani wong Jawa mbiyen ana Mas, ora kuat nggawa jeneng. Iya, katanya gitu. Terus digantilah kalau Fatrul Hasani kan kebaikan yang kosong. Ini kan nggak ada kebaikan sama sekali. Itu pun bukan kita istilahnya nanyakan ke dukun atau apa, bukan ke ustadz, ke kiai gitu ya, yang lebih tahu lah istilahnya. Kita kan juga ya. Iya. Terus suruh ganti nama. Udah kita ganti nama, tapi nama di KTP tetap nggak bisa dirubah kalau di KTP. Kalau nama istilahnya nama kelahiran lah, neton apa gitu udah diganti. Sekarang ganti nama apa Samen? Fathul Hasan. Oh, pembuka kebaikan. Iya, pembuka kebaikan. Mulai dari situ Mas. Dulu awal kita tanyakan itu udah sobek terus itu setelah ganti nama ya nggak tahu, mungkin entah sugesti atau apa juga nggak tahu. Oke, teman-teman nanti tak linknya tak kasih di deskripsi kalau yang belum nonton biar tahu nih, biar ngikuti. Iya. Terus Samen juga punya predikat yang luar biasa Mas. Iya. Predikatnya Raja Hutang. Iya, gitu. betul Mas. Raja Hutang dari Kediri. Iya. Kok iso Mas? Bangga ya Mas disebut Raja Hutang? Sebetulnya nggak bangga Mas, tapi memang nggak tahu ya. Itu memang kebiasaan hutang gitu ya Mas? Iya, dari dulu kita kan biasa Mas kalau kita mau usaha, terus sedangkan modal nggak ada, kita pun juga bukan dari keluarga yang berada kan. Mau modal usaha itu kan kalau kita nggak ngutang kan kayaknya nggak ketemu modal, gitu ya, nggak ketemu, nggak punya modal, apa gitu, nekat kita. Pertama kali saya hutang ke bank itu untuk usaha Mas, pertama kali untuk usaha. Yang puyuh itu? Ya, puyuh itu, terus ya itu basicnya nggak tahu usaha apa, sedangkan hutang itu udah cair kan. Kita mau bingung mau usaha apa itu bingung, tapi istilah langsung kebetulan temen ada yang usaha puyuh. Oh, berarti sama hutangnya belum tahu untuk usaha apa? Belum, rencananya memang kemarin tuh usahanya untuk aksesoris HP pertamanya, tapi entah nggak tahu di tengah jalan itu ganti. Iya, kita balik arah ganti itu yang puyuh itu. Iya, soalnya saya pun backgroundnya kalau untuk nyeles itu agak apa ya, orang bilang saya males. Males. Iya, terus itu kan kepaksa juga, terus udah terlanjur cair. Terus itulah yang untuk usaha ini aja lah ikut teman-teman gitu, yang basicnya itu kita nggak tahu. Akhirnya gagal kan, itu gagal. Mulai dari situ udah kebiasaan. Masa kebiasaan itu kita kan bulanannya itu kan berjalan terus Mas. Oh iya, untuk jadi nyicil kan? Untuk nyicil kita hutang dulu. Soalnya kan hasil dari ternak itu kan nggak bisa diandalkan. Maksudnya nggak ada kemasukan sama sekali, atau mungkin ya gagalnya itu. Kita hutang lagi yang kedua. Ya, hutang untuk menutupi ini. Harapannya nanti yang panennya untuk bulan depan ini untuk nutup utang ini ternyata nggak bisa panen. Panennya itu cuman sedikit. Bisa untuk mengcover pakan aja. Oke. Untuk kebutuhan apa itu kita nggak ada kan. Nah itu kita hutang lagi, walaupun kecil, mungkin mengcover sebagian, tapi sebagiannya itu kita ngutang. Hutang lagi. Hutang lagi. Finally punya berapa utangan? Berapa titik atau piye? Awal dulu kita carinya itu 40 Mas. Awal yang hutang pertama? Ya, 40. Kan 40 itu kita kan 8 bulan itu kan lancar. Masa lancar itu cukup untuk ngangsur aja. Cukup ngangsur itu aja kan. Nah, setelah 8 bulan itu kita udah rasa kayak nggak mampu.
salesnya bank itu nawarin kita top up lagi, soalnya kan 8 bulan kita lancar, walaupun lancarnya itu dalam tanda kutip ya itulah yang mungkin yang ngutang kecil-kecil apa gitu ya, yang orang lain nggak tahu. Terpaksa lah kita top up. Rencana top up itu kan untuk nambah modal usaha. Jadi cair 60 kalau nggak salah. Jadi nggak akeh-akeh banget ya Mas? Iya 60. Kan nggak di bawah 100 lah ya? Ya dari 60 itu nambah-nambah terus itu yang mulai nambah-nambah itu dari kita hutang teman, hutang saudara, hutang mungkin adalah bank retail, bank mingguan itu ada. Terus ya itulah banyak itu, terus sampai mentoknya kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai yang cerita kita sampai gembel kemana-mana itu sampai fix sekitar 120-an, 160-an. Totalnya 160. Iya, tapi total. Berapa titiknya banyak? Banyak, udah nggak bisa dihitung Mas. Wake sampai akhirnya dijuluki raja hutang itu. Iya, itu sampai kayaknya kalau dibukukan satu lembar buku itu kayaknya nggak cukup untuk dari di banknya orang, ya tetangga, saudara, mungkin orang yang kita baru kenal saja kita berani. Orang baru kenal berani? Iya, karena mungkin apa ya, kita punya muka yang kayaknya melas gitu ya. Jadi orang tuh iba melas sama kita. Jadi kenal gitu Mas, utang duitnya Mas ini? Itu kenalnya itu kan kita ya agak lama, kita udah kenal baik. Misalnya saya kenal sama Mas seminggu 2 minggu kan nggak mungkin saya langsung hutang. Nggak mungkin, nggak mungkin langsung hutang kan, kita udah kenal lama, terus kita juga cerita sharing itu kok kayaknya nyambung. Nah, akhirnya kita berani utang, akhirnya keterusan. Terus ya nasib baiknya itu banyak yang percaya sama saya. Maksudnya percaya itu ya dengan sukarela, dengan ikhlasnya ngasih hutang ke saya. Itu ya mikirnya saya pasti bisa membalikin utang, tapi cuma kan kita nggak tahu ya Mas ya, rencana Tuhan itu gimana. Berjalan selang lama itu ternyata yang saya rencanakan, yang saya itu gagal semua.